Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi yang rekan-rekan tunggu tentunya perihal untuk pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022. Oleh karena itu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Nah baik Bapak Ibu, terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di sini tentunya berkaitan dengan pengumuman yang rekan-rekan honor tunggu khususnya untuk nyampe 3K teknis. Karena berdasarkan jadwal itu sudah diumumkan Bapak Ibu ya, untuk per hari ini 12 sampai dengan 15 Januari ya, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2022. Nah, beberapa informasi resmi yang sudah kita dapatkan di sini pengumumannya yang sudah menyampaikan hasil dari seleksi administrasi. Yang pertama kita sampaikan di sini Bapak Ibu, yaitu Palangkaraya ya, yang sudah mengumumkan perihal untuk hasil seleksi administrasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di lingkungan pemerintah kota Palangkaraya tahun anggaran 2022. Jadi silakan dicek Bapak Ibu terkait dengan pengumuman untuk daftar nama pelamar P3K khususnya untuk rekan-rekan honor sekalian yang dinyatakan memenuhi syarat untuk lanjut ke seleksi kompetensi nantinya bagi rekan-rekan P3K teknis. Nah, silakan dilihat di lampirannya. Kemudian instansi selanjutnya kita dapatkan juga pengumuman resminya seperti di sini Bapak Ibu, yaitu di Badan Kepegawaian Negara atau di BKN itu juga sudah mengumumkan perihal untuk hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis Bapak Ibu ya, tahun anggaran 2022. Ya, sini nyatakan lulus seleksi administrasi tentunya tercantum di dalam lampiran setiap pengumumannya. Nah, dia Bapak Ibu untuk daftar namanya ya, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K teknis. Nah, kemudian juga kita dapatkan pengumuman resmi di instansi berikutnya adalah di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu untuk filenya untuk hasil seleksi administrasi P3K Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2022. Nah, ini Bapak Ibu lampiran nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K teknis 2022. Nah, kemudian instansi berikutnya sudah kita dapatkan juga di sini pengumumannya, yaitu di Badan Informasi Geospasial ya, atau BIG, untuk pengumuman tentang hasil seleksi administrasi P3K teknis tahun anggaran 2022. Dan ini nama-namanya Bapak Ibu untuk yang lulus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya instansi berikutnya yang kita dapatkan juga pengumumannya, yaitu di Kementerian Perdagangan Sekretariat Jenderal untuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, disilakan dilihat untuk daftar nama yang lulus seleksi administrasi P3K teknis 2022. Nah, kemudian instansi berikutnya yang kita dapatkan juga pengumuman resminya. Instansi berikutnya yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bapak Ibu, yang sudah mengumumkan terkait dengan hasil seleksi administrasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk daftar nama-nama peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi Bapak Ibu. Silakan dicek nama rekan-rekan sekalian dan tentunya mengikuti proses seleksi P3K di tahun 2022. Nah, selanjutnya instansi berikutnya yang kita dapatkan pengumumannya yaitu di Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Bapak Ibu ya, untuk hasil seleksi administrasinya sudah diumumkan juga. Sini lampirannya sampaikan, namun beberapa pengumuman ataupun kewajiban peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi harus membacanya Bapak Ibu ya, terkait dengan pengumuman disampaikan setiap instansi. Nah, selanjutnya data berikutnya yang kita dapatkan yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sekretariat Utama. Nah, sudah juga menyampaikan hasil seleksi administrasi. Nah, di sini ada keterangan lolos, tidak lolos, dan lain sebagainya untuk rekan-rekan pelamar P3K untuk seleksi administrasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi rekan-rekan sekalian, mungkin di instansinya belum
mendapatkan pengumuman atau belum ada pengumuman, silakan saja dicek secara berkala di akun SSCSN-nya masing-masing ya Bapak Ibu. Itu silakan login untuk melihat hasil seleksi administrasinya, apakah dinyatakan lulus atau tidak lulus. Kalau dinyatakan tidak lulus, gambarannya seperti ini Bapak Ibu, akan ada keterangan alasan rekan-rekan sekalian itu tidak memenuhi syarat atau tidak lolos seleksi administrasi. Nah, berdasarkan jadwal itu akan ada masa sangka yang diberikan 16 sampai 18 Januari 2023. Dan yang terpenting juga bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, silakan dibaca Bapak Ibu ya pengumuman yang disampaikan setiap instansinya. Seperti kita lihat di sini, kita ambil contoh salah satu instansi agar rekan-rekan sekalian memperhatikan sekali untuk informasi yang disampaikan setiap instansi di pengumumannya Bapak Ibu. Nah, di sini kita ambil contoh pelamar ya. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi itu berhak mengikuti seleksi kompetensi dan diberikan kartu tanda peserta seleksi atau mencetak kartu tanda peserta seleksi dengan cara mengunduh dari website yaitu di sscsn.bkn.go.id, dan tentunya ini akan digunakan nanti untuk proses seleksi kompetensi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat keberatan terhadap hasil keputusan, pelamar dapat mengajukan sanggahan tentunya bagi rekan-rekan yang dinyatakan tidak lolos. Nah, ini ada lagi penjelasannya ataupun pengumumannya, silakan dibaca Bapak Ibu terkait dengan pengumuman-pengumuman yang disampaikan setiap instansinya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di beberapa instansi mengumumkan yang harus rekan-rekan perhatikan juga di setiap pengumumannya. Seperti di pengumuman BKN itu ada beberapa persyaratan ya, ataupun yang harus rekan-rekan perhatikan sekali ya untuk terkait dengan informasi-informasi yang disampaikan dalam pengumuman seleksi administrasi P3K teknis tahun anggaran 2022. Nah, untuk cara mengecek setiap instansinya itu sangat mudah Bapak Ibu. Silakan rekan-rekan sekalian ke portal SSCSN BKN, kemudian klik saja di layanan informasi. Kemudian setelah itu klik saja info instansi. Nah, kemudian di bagian menu kontak instansi atau info instansi di sini, rekan-rekan silakan saja ketikkan nama instansi rekan-rekan sekalian. Misalnya kita akan melihat hasil pengumuman seleksi administrasi P3K teknis di wilayah misal ya, kita ambil contoh misalnya di Riau, kita klik saja di Riau, maka akan muncul itu halaman website instansinya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Provinsi Riau. Nah, silakan saja klik saja langsung di web instansinya. Misalnya kita ambil contoh, kita klik langsung Bapak Ibu ya. Nanti secara otomatis akan kita diarahkan ya ke laman website resminya. Ini di Kepri dan ini di Riau. Kita lihat apakah sudah ada pengumumannya. Nah, di bagian info terbaru tentunya berita terbaru ataupun bagian pengumuman. Nah, di sini Bapak Ibu sudah disampaikan ya untuk di Riau pengumuman peserta lulus seleksi administrasi P3K jabatan fungsional teknis tahun anggaran 2022. Nah, untuk berkasnya silakan diunduh saja Bapak Ibu setelah mencek di bagian info instansi tadi atau di kontak instansi. Nah, di sini sudah disampaikan juga untuk di pemerintah Provinsi Riau. Nah, begitu pula dengan rekan-rekan instansi lainnya, silakan dicek di laman website ataupun di portal BKN yaitu di layanan informasi kemudian di info instansi. Nah, untuk di Kepri tadi kita lihat apakah sudah diumumkan juga. Kita cek Bapak Ibu ya berita terbaru. Oh, ini di sini belum ya Bapak Ibu untuk yang di Kepri. Jadi silakan dicek untuk instansinya masing-masing. Oke, itu informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.